What's up kalian para wibu? Kembali sama gue Rasyam dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue akan nge-review figur Ultraman lagi nih. Kalau kemarin sebelumnya adalah Ultra Egg, kali ini gue nge-review kompetitornya alias kayak si punya perusahaan samping, yaitu SH Figuarts Ultraman Z. Mungkin beberapa dari kalian nggak tahu nih SH Figure itu apa sih dan siapa sih Ultraman ini. Tenang, gue akan ngejelasin itu seperti biasa. Nah, seperti biasa gue akan ngejelasin SHF dulu. Nah, SHF ini adalah sebuah figur dari Tamashii Nation dan Bandai. Jadi SH Figure ini adalah figur full artikulasi dari dua company tadi gue sebut. Dan agak sedikit cerita gue ya. Kalau nggak salah gue udah cerita juga di video Ultra Egg gue, cuman gue akan cerita juga di sini dah kalau gitu. SHF tuh gak pernah buat yang namanya Ultraman, figur-figur Ultraman. Mereka itu kebanyakan buat Kamen Rider, Super Sentai kalau nggak salah udah mati dah. Jujur aja gue ya, kalau nggak salah Super Sentai itu udah gak ada sekarang, udah gak buat lagi. Setahu gue, mohon maaf kalau misalnya gue salah. Abis itu juga kayak Gao, pokoknya yang emas-emas itu. Abis itu juga Dragon Ball, anime-anime lain. Nah, gue Ultraman tuh gak pernah buat sampai saat seri Ultraman Orb muncul. Di situ lah mereka mulai buat, karena dari Orb abis itu ke yang seterusnya mereka sering buat. Dan yang kalau bisa bilang nggak baru-baru banget ya, sekitar 2 tahun yang lalu 2021 ini Ultraman Z. Nah, sekalian gue juga ngejelasin Ultraman Z ini siapa. Ultraman Z ini berasal dari, ya sesuai namanya, Ultraman Z, nggak ada lagi ya. Jadi dia ini Ultraman tahun 2021. Jadi belum lama banget, sekitar berapa tahun kan kita? 1 tahun yang lalu ya? Setahun yang lalu, jadi gak lama-lama banget. Dan alasan juga gue kenapa ngambil figur ini ya, gue akan ngasih tahu sekarang aja. Itu karena emang gue suka banget sama Ultraman Z, terutama yang original formnya. Itu gue suka banget dan gue pengen banget punya SF-nya. Dan sekarang dapat, jadi bisa beli, bukan dapat maksud gue, bisa beli. Dan sekarang waktunya gue review. Dan mungkin itu saja untuk bahasa-bahasa ini. Jadi kita lanjut aja ke bagian artikulasi dan aksesoris dari figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian artikulasi dan aksesoris nih. Ini adalah video unboxingnya. Tadinya video ini ada suaranya, cuman gue lupa kalau gue lagi dengerin lagu copyrighted. Jadi mohon maaf, jadi gak ada suara kali ini. Lu hanya bisa denger suara gue ngomong kayak gini doang. Nah, ini adalah waktu kemarin gue sedang nginin artikulasinya. Sorry untuk lightingnya agak parah karena ada beberapa lighting gue yang rusak, jadi nggak bisa. Nah, ini akan gue betulin dulu. Jadi ke pose awalnya saat gue pertama kali beli, cuman ya gitu doang posenya. Nah untuk palanya bisa ke atas segini dan ke bawah segini. Habis itu palanya juga ada efek kayak bisa ngebacain gitu, kayak chicken joint ya namanya ya kalau nggak salah. Habis itu tangannya bisa diputar 360 derajat. Bagian pundaknya pun juga bisa digerakin. Habis itu tangannya bisa ditekuk segini. Tangannya juga bisa diputer, tapi gak bisa diturunin ke bawahin banyak banget. Nah, untuk dadanya dia bisa ke bawah segini dan ke atas segini, lumayan banyak. Habis itu untuk kakinya dia bisa ke depan segini dan ke belakang segini, gak banyak untuk ke belakangnya. Habis itu kakinya bisa ditekuk segini. Habis itu kakinya juga bisa ke atas ke bawahin seperti ini. Dan bagian merahnya ini juga bisa ditekuk, cuman agak keras di figur gua ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang waktunya ngomongin aksesorisnya nih. Dan untuk aksesorisnya gue gak akan ngomongin tangannya karena ya itu bakal panjang banget dan tangannya itu banyak ya seperti yang kalian lihat. Jadi gue akan ngebahas main aksesorisnya kayak Specium Kosennya yang sekarang akan gue pegang ini. Nah, ini Specium Kosennya. Lalu ada juga satu yaitu efek color timernya ya, yang dipakai sama gue itu warna biru dan ini yang warna merahnya. Alias color timernya kalau dia udah tinong-tinong warnanya seperti ini. Dan mungkin untuk aksesoris dan artikulasi seperti itu aja. Jadi kita langsung aja ke bagian opini gue tentang figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian plus minus dan opini gue tentang figur yang satu ini nih. Ini udah berapa minggu ya, gue udah lama banget gak semenjak gue bikin video yang bagian pertama tadi. Jadi ya kita lanjut. Nah, opini gue tentang figur yang satu ini ya.
Tapi sebelum kita ke opini gue akan ngasih tahu plus minus dari figur yang satu ini. Nah, minusnya dulu seperti biasa. Minusnya di sini menurut gue artikulasinya masih agak terbatas ya, nggak sebebas kayak Ultra X, kan? Nah, habis itu plusnya, jadi itu yang pertama itu adalah desainnya yang sangat akurat dan proporsi pokoknya bener-bener desainnya bagus. Habis itu juga untuk harga SAF-nya juga terjangkau banget. Habis itu juga untuk aksesorisnya ya, oke banget. Menurut gue oke. Double oke kan gue ngerti. Nah sekarang waktunya opini gue nih. Gue udah kelihatan kayak kang pancing belum? Nah, untuk opini gue sendiri, gue suka sama figur ini. Walaupun memang di artikulasinya memang agak terbatas ya. Tapi gue masih bisa maklumin lah, karena nggak parah-parah banget lah pokoknya untuk artikulasinya lah. Dan untungnya cuman di bagian kakinya doang menurut gue, yang dimana lu nggak bisa sebebas yang lu mau. Tapi menurut gue masih oke, nggak parah-parah banget lah pokoknya untuk artikulasinya. Nah habis itu juga untuk desainnya nih, terus habis itu detailnya, proporsi ini bener-bener bagus banget di figur ini. Gue tuh emang selalu suka banget sama SAF yang dimana mereka ini jago banget untuk kayak bentuk, bukan bentuk ya, kayak misal dari suit actor kayak misal Avenger atau Kamen Rider gitu kan. Itu bener-bener detail dan akurat banget ke versi aslinya gitu kan. Kalau misalnya kayak kalian pengen ngeliat bener-bener detail banget, gue akan ngasih contoh mungkin kayak ke Kamen Rider ya, karena SAF Kamen Rider itu bener-bener detail banget ya, terutama di bagian sabuk ya atau beltnya kan bener-bener susah banget untuk didesain, tapi mereka ini bener-bener jago banget untuk ngedesain detailnya itu loh, bener-bener keren banget. Dan mungkin kalau misalnya nanti gue suatu saat ke event, mungkin gue akan beli figur SAF Kamen Rider dan gue akan nunjukin ke kalian betapa akurat, betapa bagusnya detail-detail SAF. Nah, selain itu juga harganya yang menurut gue relatif terjangkau untuk sebuah SAF Ultraman. Karena figur SAF Ultraman Z ini, seingat gue harganya itu sekitar 650 sampai 600 ribu ya. Kalau misalnya ada yang jual lebih, overpriced sih menurut gue. Iya, menurut gue sih overpriced. Nah, tapi untuk figur SAF Ultraman ini menurut gue masih relatif murah ya, karena gue pernah lihat beberapa figur Ultraman yang SAF ya, kayak gue gak akan nyebut SAF apa karena gue lupa jujur, tapi gue itu tahu gue SAF bukan Ultra X, itu harganya bisa sampai 800 ribu atau mungkin 1 juta. Dan gue gak nyebut yang Shinkochu, yang biasa gini pokoknya, boxnya hampir mirip kayak gini pokoknya, atau enggak agak beda lagi. Itu gue pernah lihat harganya itu sampai tadi gue bilang 850 sampai 1 juta, ada yang sampai segitu harganya. Nah, tapi kalau misalnya gue akan ngasih skor ke figur yang satu ini ya, mungkin gue akan ngasih skor sekitar 3,5 ya. Gue akan ngasih skor 3,5 karena gue nggak mau, karena gue bias suka Ultraman, gue akan ngasih skor tinggi, enggak. Gue akan, menurut gue skor 3,5 ini udah cocok banget untuk figur SAF yang ini. Jadi ya mungkin itu saja untuk di video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue, karena itu akan membantu gue untuk membuat video seperti ini lagi, dan gue akan membuat konten-konten yang menarik lagi di masa yang akan datang nanti, seperti kayak ada event, kalau misalnya gue pengen ada mau beli figur atau apa, nanti gue akan bikin vlognya, dan pokoknya banyak banget lah. Insya Allah gue akan buat yang lebih menarik lagi. Habis itu juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin teman kalian ada yang nyari figur Ultraman gitu kan, atau misalnya kayak lagi pengen beli figur ya Ultraman gitu kan. Kasihlah video ini untuk lihat artikulasinya sama apanya gitu kan, dan biar dia pasti kalau mau beli figur Ultraman ini apakah cocok atau enggak gitu kan. Jadi itu saja gue nggak tahu ngomong apa tadi pokoknya.